Bapak Ibu yang terhormat, jadi kalau ingin memberantas narkoba, tutup seluruh diskotik di Indonesia. Jadi saya waktu di Jakarta sebagai narasumber instruktur Departemen Pendidikan RI. Nama jabatan saya itu Widya Iswara. Ini Pak Suwardi mungkin selalu ditatar dulu Pak ya. Waktu jadi guru, sekarang udah pensiun. Jadi di situ setelah saya ditatar bulan di Jakarta, saya menantar di Pekanbaru, keliling seluruh kabupaten, bahkan masuk kecamatan-kecamatan. Jadi pada umumnya kepala sekolah kenal dengan saya. Nah, jadi ketika saya diletakkan di hotel bintang 5 itu, apa fasilitasnya? Antara lain diskotik. Masya Allah. Jadi rupanya kalau di bintang 5 itu diskotiknya tidak lagi diawasi, bebas, karena dia sudah berbintang 5. Kalau dia berbintang 2, bintang 3 masih diawasi, tapi bintang 5 tidak lagi. Dia sudah bebas. Fasilitasnya diskotik. Untuk olahraganya apa namanya itu? Gym ya. Ada untuk diskotik, ada untuk olahraga, ada renang, ada pijat mahal lagi. Allah, pijat tradisional dengan bunga-bunga yang dari kampung itu, dan laundrynya gratis untuk di sana. Kebetulan yang tempat diskotik itu di sebelah kamar saya. Terdengar gendrung. Selama ini saya hanya melihat diskotik itu melalui televisi, tak pernah saya lihat. Sekarang di sebelah kamar saya, ingin pula lah saya tahu seperti apa diskotik itu. Ada vouchernya, ada dibolehkan masuk, diberikan ke situ. Boleh saya gunakan, boleh tidak? Jadi saya ingin gunakanlah. Lihat, Masya Allah, seperti itu rupanya yang diskotik itu. Banyak penderetan orang penjual narkoba. Pada umumnya perempuan yang jual, pakaian seksi-seksi. Tanya Pak, mau yang mana Pak? Mau yang serbuk, mau yang cairan? Apa tuh saya katakan? Serbuk cairan itu apa? Kawan membisikkan dari belakang saya, itu narkoba itu Pak Hakim. Iya, sabu-sabu itu maksudnya itu. Jadi ada yang dihirup, ada yang cairan diminum, ada berupa pil, ada di situ itu. Jadi saya katakan, tak ada polisi. Enggak, ini kan bintang 5. Tak diawasi oleh polisi di bawah di sana. Kalau di atas ini bebas. Ya Allah, begitu rupanya. Sudah itu begitu ada ponconya masuk, ada jatah minuman keras lagi. Masya Allah. Ini jatah minuman keras. Atau minuman-minuman lain boleh ditukar. Banyaklah yang mencoba itu minuman keras. Ya Allah. Nah disitulah rusaknya negara ini. Kalau tak diawasi narkoba, tidak diawasi minuman keras, tidak diawasi diskotik yang bebas itu. Manusia yang rusak itu banyaknya di sana. Itu yang rusak itu bukan hanya masyarakat biasa, artis-artis, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang terkenal. Disitulah dia. Kenapa? Karena diberi fasilitas, diberi kesempatan di sana. Orang menjadi rusak. Orang kalau tak diawasi rusak. Dibebaskan saja menjadi rusak. Jadi yang paling penting adalah pengawasan. Termasuklah obat-obat liar kalau tidak ada pengawasan rusak. Soal keuangan kalau tidak pengawasan rusak. Jadi korupsi banyak terjadi di Indonesia ini gara-gara pengawasnya yang rusak. Pengawasannya yang tidak berjalan dengan baik. Karena itu harus ada 2 pengawasan. Yang pertama pengawasan eksternal di luar diri kita. Yang paling penting adalah pengawasan internal di dalam diri kita.
yang paling dalam diri kita, itulah namanya takwa. Rasa pengawasan di dalam diri kita sendiri, itulah yang penting. Setelah kita berhadapan di lapangan, barulah kita tahu, oh di sini perlunya pengawasan diri sendiri. Teman kita saja sendiri tak bisa mengawasi kita, kita tidak pula bisa mengawasi teman kita. Pribadi masing-masing lah yang akan menyelamatkan kita. Itu perlunya takwa itu. Di Indonesia ini sekarang ini pergaulan bebas. Sekarang ini ada pula aturan pergaulan bebas. Kondom dijual di mana-mana secara bebas. Dulu nggak boleh itu, sekarang boleh. Ya Allah, kalau tak diawasi rusak generasi yang akan datang. Generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin rusak. Nah, dibolehkan pula sekarang ada namanya LGBT, dibolehkan lagi homo dan lesbi. Masya Allah, akan rusak suatu bangsa yang seperti itu. Jangan-jangan seperti di Sodom dan Gomora, suatu negeri yang subur makmur, perbatasan antara Yordania dengan Israel. Yordania, Israel, ada di sana daerah yang subur, namanya satu negeri Sodom, satu Gomora. Tapi daerah Sodom dan Gomora tadi melakukan nikah antara laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, suka minuman keras, suka berjudi, dan suka hal-hal yang bersifatnya konflik pertikaian. Nah, datanglah Nabi di sana, Nabi Lut, hei kaumku, dekatlah kepada Allah, jangan berbuat maksiat. Memang kalau kami homo, siapa yang marah? Allah yang marah. Allah itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi ini. Di mana dia? Dia Maha Ada. Dia mengawasi kita. Kami tak percaya. Kalau memang ada Tuhanmu itu, kasih tahukan kepada dia, hancurkan negeri kami ini. Kalau memang dia ada. Jangan begitu, kata Nabi Lut. Itu ucapan kamu itu berbahaya. Ucapan itu menjadi doa. Jangan kamu bicara begitu. Iya, kami tantang sekarang. Kalau ada Tuhanmu ya Lot, azablah kami sekarang juga. Dari hari ke hari seperti itu, tak tahan lagi Nabi Lut berdoa, ya Allah, kaumku ini ya Allah dibawa kepada kebaikan, malah aku dihina. Tunjukkan kekuasaanmu ya Allah. Nah, pada malam hari datang malaikat kepada Nabi Lut, Lut, berangkat kamu subuh hari ini juga masih malam. Berangkat menuju suatu gua di luar negeri ini, karena negeri ini akan dihancurkan. Segera. Wah, tidak banyak bawa barang apa-apa, sekedar cek. Berangkatlah Nabi Lut alaihi salam. Lut, pergilah kamu berangkat ke gua itu. Persyaratannya jangan memandang-mandang ke belakang. Berangkatlah kamu dan istrimu, anak-anakmu ke dalam gua itu. Nah, Nabi Lut ini akhirnya berangkatlah dini hari, di malam hari itu berangkat, tidak memandang-mandang ke belakang. Setelah sampai di pintu gua, dia teringatlah tidak boleh memandang. Tapi saya kan sampai ke dalam gua, gak tahan hati saya, tidak memandang ke negeri saya. Akhirnya dia membelokkan pandangannya ke belakang. Nampaklah api besar turun dari langit. Besar apinya, sehingga terang sekelilingnya di dua tempat, Sodom dan Gomora. Nah, setelah pagi hari datanglah masyarakat yang di luar kampung itu mengatakan, waduh, negeri Sodom sudah dihancurkan oleh Allah, dibalikkan dan dia dibakar hangus, Gomora juga. Nabi Lut menangis, ya Allah, gagal aku dalam ceramah berdakwah. Masyarakatku justru menantang engkau ya Allah, minta diazab. Hancur. Yang di atas dimasukkan ke bawah, yang dari bawah naik ke atas, dibolak-balikkan kampungnya. Akhirnya menjadi laut. Itulah yang disebut dengan laut mati. Laut mati itu asalnya dari negeri
yang dibalikkan oleh Allah karena maksiat di sana tak terawasi lagi. Maksiat bermerajalela, yang LGBT ada di sana, dan sekarang banyak dianut oleh masyarakat dunia, terutama di Amerika. 22 juta orang yang homo, Masya Allah. Jadi kalau kita berjalan ke sana, salaman, how do you do, drop to my house, segala ke rumahku, I am gay, katanya, saya ini seorang homo. Bangga dia berkenalan dengan kita, dia menyebut seorang gay. Bangga dia berbuat maksiat, bangga dia kalau minuman keras. Jadi gay itu ada 22 juta, kemudian pemabuk minuman keras ada 44 juta. Masya Allah. Nah sekarang ini sudah mulai bencana di Amerika kan? Di mana? Los Angeles. Tidak manusia yang membakar, alam itu sendiri yang bekerja membakar. Bahkan New York pun kena juga. Los Angeles kena. Allah menunjukkan kekuasaannya. Kenapa? Dia menantang Allah. Jadi satu malam sebelum kebakaran di Los Angeles itu, yang rumah itu puluhan ribu terbakar, itu ada pesta malam itu, ada artis yang muncul menghina Allah. Artisnya itu muncul yang bertato-tato itu, yang pakai rantai, itu dia menghina Allah. Ini adalah malam kebebasan, free for me. Bagi aku ini ada satu kebebasan. Tidak ada Tuhan, tidak ada apa. Tuhan iri melihat kebebasan kita. Dihina-hinanya Tuhan dengan berbagai kata-kata yang jorok, kata-kata yang tak pantas. Ya orang tak beragama, nggak bermoral. Akhirnya bagaimana? Besok paginya terbakar Los Angeles, dibayar korban. Nah di zaman sekarang pun Allah memperlihatkan langsung bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nah kalau secara pribadi dari Indonesia ada namanya Suniti dari Jawa. Di media sosial dibuat namanya Dewi Bulan. Namaku Dewi Bulan. Coba lihat, aku udah murtad, aku makan babi, katanya pertontonannya di video tuh. Aku memakan babi dengan membaca Al-Fatihah. Dibacanya surah Al-Fatihah memang betul pula bacaannya. Surah Al-Fatihah itu dia makan babi, enak, tak apa-apa. Marah Tuhan, mana Tuhan itu katanya. Kalau Tuhan itu ada, buat wajah saya benjol-benjol katanya, atau saya mati katanya. Sekarang sudah mati dia. Hanya beberapa bulan setelah dia menentang itu sudah mati dia Suniti itu. Setelah dia mati tidak ada perawat yang sanggup mendekati dia, baunya busuk sekali. Tak sama dengan jenazah-jenazah biasa si Suniti itu, Dewi Bulan itu. Dan penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan oleh dokter manapun di dunia. Karena suaminya orang kaya, suaminya itu misionaris. Dia menjadi murtad gara-gara menikah dengan misionaris dari Amerika apa Inggris itu, orang Barat lah suaminya itu. Nah, menghina-hina Islam ya, akhirnya mati dengan penyakit tidak bisa diobat. Kalau sudah Allah yang mengutuk, nah ada obat di dunia. Tak mampu diobat oleh dokter. Makan pun obat sebanyak-banyak apotik Pak Suwardi, makan semua nggak sehat itu, nggak bisa. Kalau sudah kena kutuk itu nggak ada obatnya. Obatnya apa? Obatnya hanya kematian saja. Akhir mati mengenaskan. Waktu itu dia baru menyesal. Mulutnya menganga tapi tidak mengeluarkan kata apa-apa, padanya kurus, kemudian membusuk, sebagaimana dialami oleh Mustafa Kamal Atatürk dari Turki, Masya Allah.